Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget kerja keras tiap hari, tapi akhir bulan uang selalu habis, entah kemana? Padahal impian punya rumah sendiri, bebas utang, atau bahkan pikiran liburan ke luar negeri terus ada di kepala. Nah, kabar baiknya, financial freedom itu bukan cuma mimpi kok. Siapapun bisa mencapainya. Bahkan kalau kamu sekarang ngerasa penghasilan pas-pasan. Di video ini, kita bakal ngobrol tentang 7 cara biar kamu bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Jadi, nggak ada lagi tuh drama akhir bulan. Cara pertama, pahami posisi keuanganmu dulu. Kenapa kita harus paham sama posisi keuangan kita? Gini deh, bayangin kamu mau pergi ke suatu tempat, misalnya ke rumah teman yang belum pernah kamu kunjungi. Kalau kamu nggak tahu posisi kamu sekarang, apa kamu bisa sampai ke sana? Nggak mungkin kan? GPS aja butuh lokasi awal supaya bisa ngasih petunjuk arah. Nah, posisi keuangan itu kayak titik awal di GPS. Kamu harus tahu dulu penghasilan kamu berapa, pengeluaran kamu kemana aja, ada utang nggak, dan tabungan seberapa. Kalau nggak tahu ini, kamu cuma bakal jalan di tempat atau malah tersesat, nggak tahu cara sampai ke tujuan yang namanya kebebasan finansial. Poin pertama ini jangan cuma dianggap sepele ya. Kadang kita ngerasa, gaji cukup-cukup aja kok. Padahal, kalau dihitung detail, ternyata habis buat cicilan ini itu atau jajan gak jelas. Nah, buat yang bingung mulai dari mana, coba mulai dengan langkah paling sederhana. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu selama sebulan. Caranya gampang banget. Kamu bisa pakai buku catatan, aplikasi di HP, atau bahkan sekadar tabel di kertas. Catat semuanya, mulai dari gaji, uang tambahan, sampai pengeluaran kecil seperti beli kopi atau bayar parkir. Jangan ada yang terlewat ya, biar hasilnya benar-benar akurat. Ini proses penting banget kayak ngaca ke kondisi keuangan kamu. Dengan catatan ini, kamu bakal tahu kemana aja uangmu kabur selama ini. Kadang, pengeluaran kecil yang kelihatannya nggak seberapa justru yang paling bikin boros. Misalnya, 20.000 sehari buat beli minuman, kalau dikali sebulan udah 600.000. Dan nggak usah malu kalau ternyata hasilnya bikin kaget, atau bikin kamu sadar selama ini hidup terlalu boros. Justru lebih baik tahu sekarang daripada terus hidup nggak jelas arahnya. Ingat, ini bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi biar kamu bisa mulai memperbaiki langkah-langkah ke depan. Cara kedua untuk sampai ke financial freedom lebih cepat adalah kurangi pengeluaran yang nggak penting. Kalau kamu udah tahu posisi keuanganmu, langkah berikutnya, mulai pangkas pengeluaran yang nggak perlu. Ingat, financial freedom itu butuh pengorbanan kecil hari ini buat hasil besar nanti. Misal, kalau selama ini kamu sering ngopi-ngopi cantik di kafe, coba kurangi. Ganti dengan bikin kopi sendiri di rumah. Harganya lebih murah dan rasanya tetap enak kok. Pengeluaran lain yang bisa dipangkas tuh kayak langganan streaming yang jarang kamu tonton. Coba deh jujur ke diri sendiri, apa kamu benar-benar pakai semua layanan yang kamu bayar tiap bulan? Kalau jawabannya enggak, lebih baik batalkan aja. Uangnya bisa kamu alokasikan ke hal yang lebih penting. Atau contoh lain, beli baju setiap bulan padahal lemari udah penuh dan banyak yang jarang dipakai. Memang sih, godaan diskon atau model baru itu besar banget. Tapi coba tanya ke diri sendiri, apa kamu benar-benar butuh atau cuma ingin? Bukannya nggak boleh nikmatin hidup ya, tapi ada bedanya antara memenuhi kebutuhan dan sekadar memuaskan keinginan. Coba pikir panjang sebelum keluar uang. Bayangin kalau pengeluaran kecil-kecil kayak gini dikumpulin selama setahun, hasilnya bisa jadi tabungan yang lumayan banget, bahkan cukup buat mulai investasi. Jadi, daripada uang itu habis buat hal yang nggak terlalu penting, mending dialihkan ke sesuatu yang bikin masa depanmu lebih aman. Nah, cara ketiga, mulai investasi, sekecil apapun itu. Jadi, setelah kamu berhasil nyisihin uang dari pengeluaran yang dipangkas tadi, sekarang waktunya uang itu bekerja buat kamu. Mulailah investasi. Jangan mikir investasi itu cuma buat orang kaya, karena sekarang banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Contohnya, reksadana. Kamu bisa mulai investasi reksadana cuma dengan 10.000.
Kalau kamu tipe yang suka belajar, coba pelajari saham. Tapi ingat, jangan langsung nekat masuk kalau belum paham. Ada juga opsi lain kayak emas digital atau obligasi pemerintah yang lebih stabil. Intinya, investasi ini adalah cara biar uangmu nggak diam aja di tabungan yang bunganya kecil banget. Cara keempat untuk mencapai financial freedom lebih cepat adalah dengan membangun sumber penghasilan tambahan. Sumber penghasilan tambahan itu ibarat bensin tambahan buat mobil finansialmu. Bayangin deh, kamu lagi naik mobil dengan tangki bensin pas-pasan. Kamu bisa tetap jalan, tapi ya pelan-pelan, takut kehabisan di tengah jalan. Nah, kalau kamu punya bensin ekstra, kamu nggak cuma bisa jalan lebih jauh, tapi juga lebih cepat sampai tujuan. Sama halnya dengan penghasilan tambahan, makin banyak aliran uang yang masuk, makin cepat juga kamu bisa nutupin kebutuhan, nabung, atau bahkan investasi. Jadi, kalau mobil finansialmu mau melaju kencang, mulai cari cara buat isi tangki lebih banyak, entah itu lewat bisnis kecil-kecilan, freelance, atau hobi yang menghasilkan uang. Jangan takut gagal, karena yang penting kamu mulai dulu. Dan buat kamu yang merasa nggak punya skill khusus, jangan langsung minder atau mikir nggak bisa mulai. Kamu tetap bisa kok cari penghasilan tambahan dengan cara sederhana. Misalnya, coba jualan makanan ringan seperti keripik, kue, atau minuman kekinian yang lagi tren. Kalau nggak mau ribet produksi, kamu bisa jadi reseller barang-barang seperti aksesoris, tas kecil, atau pakaian yang sering dibutuhkan orang. Kalau nggak mau pegang stok barang, coba aja jasa titip barang. Misalnya, kalau kamu sering belanja di pusat grosir atau marketplace tertentu, tawarkan teman-teman kamu buat titip beli barang yang mereka butuhin. Kamu bisa ambil keuntungan dari ongkos jasa atau markup harga yang wajar. Simple kan? Intinya, mulai aja dari peluang kecil yang ada di sekitar kamu. Cara kelima, hindari utang konsumtif, fokus pada utang produktif. Nah, ini salah satu poin paling penting. Banyak orang kejebak utang konsumtif tanpa sadar. Utang konsumtif itu kayak utang buat beli barang atau jasa yang nilainya nggak bertambah. Contohnya beli gadget terbaru atau liburan pakai kartu kredit. Emang sih rasanya seru punya barang baru atau jalan-jalan, tapi kalau semuanya pakai utang, akhirnya malah jadi beban finansial. Sebaliknya, kalau mau ngambil utang, pastikan itu buat sesuatu yang produktif. Contohnya, utang buat modal usaha atau pendidikan yang bisa ningkatin skill kamu. Jadi, utangnya beneran bikin nilai tambah, bukan cuma jadi pengeluaran. Tipsnya, sebelum utang, selalu tanya ke diri sendiri. Ini bakal bantu aku lebih maju secara finansial nggak? Kalau jawabannya nggak, skip aja. Nah, cara keenam, selalu sisihkan dana darurat. Dana darurat itu ibarat pelampung yang kamu butuhkan saat kapal finansialmu bocor di tengah laut. Bayangin, kamu lagi berlayar santai, tiba-tiba kapalmu kena badai dan air masuk kemana-mana. Kalau nggak punya pelampung, kamu bakal panik dan tenggelam kan? Nah, dalam hidup, badai ini bisa berupa kejadian tak terduga kayak tiba-tiba sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada kebutuhan mendesak lainnya yang tidak bisa diprediksi. Kalau kamu nggak punya dana darurat, pilihan terakhir biasanya malah ngutang yang bikin hidup makin berat. Tapi kalau ada dana darurat, kamu tinggal pakai pelampung itu buat bertahan sampai situasi membaik. Jadi, meskipun kapal kamu bocor, kamu tetap aman dan bisa cari cara buat perbaiki kapal tanpa tenggelam. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu. Misalnya, kalau pengeluaran bulanan kamu 3 juta, berarti minimal kamu harus punya 9 juta di dana darurat. Ini penting banget supaya kamu nggak perlu ngutang kalau ada kebutuhan mendesak. Simpan dana darurat ini di tempat yang mudah diakses, tapi tetap aman. Kayak rekening tabungan terpisah. Ingat, dana darurat bukan buat jajan ya, tapi beneran buat keadaan darurat aja. Nah, cara terakhir untuk sampai lebih cepat ke financial freedom adalah disiplin dan sabar dengan prosesnya. Ini bagian paling sulit tapi paling penting, disiplin dan sabar. Financial freedom itu nggak bisa instan, apalagi kalau mulai dari nol. Kamu perlu konsisten menjalankan langkah-langkah tadi sambil terus belajar dan adaptasi dengan kondisi. Banyak orang yang gagal mencapai financial freedom karena nggak sabar
dan balik lagi ke kebiasaan boros. Misalnya, baru nabung atau investasi 3 bulan, terus nggak tahan lihat diskon besar-besaran, akhirnya semua tabungan kepake buat belanja. Padahal, hasil dari usaha ini nggak bakal langsung kelihatan dalam waktu singkat. Ini tuh kayak nanam pohon. Awalnya, kamu cuma lihat biji kecil yang ditanam di tanah, terus kamu siram tiap hari, pupuk dan rawat. Nggak ada perubahan besar yang langsung kelihatan dalam seminggu atau sebulan. Tapi, kalau kamu sabar dan konsisten, beberapa tahun kemudian pohon itu bakal tumbuh besar, berbuah, dan hasilnya bisa kamu nikmati terus-menerus. Sama halnya dengan keuangan. Kalau kamu disiplin nabung, investasi, dan atur pengeluaran dari sekarang, mungkin hasilnya baru kelihatan dalam beberapa tahun. Tapi percayalah, di masa depan kamu bakal bersyukur karena udah mulai dari sekarang. Dan buat memotivasi diri untuk ngelakuin semua hal tadi, coba bayangin hidup kamu 10-15 tahun ke depan kalau berhasil mencapai financial freedom. Kamu nggak perlu pusing mikirin cicilan, punya waktu buat keluarga, dan bisa kerja sesuai passion tanpa takut soal uang. Dan hidup kayak gitu nggak cuma mimpi kok, kalau kamu bisa disiplin dari sekarang. Nah jadi teman-teman, financial freedom itu bukan soal berapa besar gajimu sekarang, tapi gimana cara kamu mengelola uang yang kamu punya. Pahami posisimu, kurangi pengeluaran nggak penting, mulai investasi, bangun penghasilan tambahan, hindari utang konsumtif, siapkan dana darurat, dan yang terakhir, disiplin serta sabar. Jadi kapan nih kamu mau mulai langkah pertama? Oke teman-teman, terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.